Businessman Opinion. Mitra bisnis, line telepon 633-9160 kami buka dan Anda dapat kembali beropini terkait aturan mudik lebaran tahun ini, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak bisa memutuskan apakah mudik lebaran tahun ini akan dilarang atau tidak oleh pemerintah. Alasannya keputusan tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan stakeholder terkait, antara lain Satgas Penanganan COVID-19 guna mendapat arahan. Di sisi lain, pengusaha transportasi berharap aturan mudik tidak berubah-ubah mendadak agar tidak merugikan pelaku usaha. Apa komentar serta saran Anda mitra bisnis terkait aturan mudik lebaran tahun ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Hanya mendidik, membangun bangsa ini menghadapi COVID itu bingung. Bilang nggak boleh mudik, pulang kampung boleh. Kayak kemarin saya ke puncak, nggak kasih lewat. Tapi di mana-mana nggak pakai masker, polisi diam aja. Akan membingungkan kan? Ya udahlah, kita ngalah aja deh. Dia sebagai petugas. Cuma saya lihat pelaksana di lapangan itu amburadul, bukan jelekit. Masalah mudik ya, buat saya sih mau dibolehkan ya monggo, nggak dibolehkan juga monggo, asalkan sama jangan pakai pengecualian. Kan tahun lalu gitu toh, tidak boleh mudik pengecualian, kecuali yang begini begitu kan gitu. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, Mbak, karena yang bisa melakukan pengecualian hanya menengah ke atas, padahal yang butuh ketemu keluarga menengah ke bawah juga perlu. Jadi kamu dilarang semua dari atas ke bawah. Kalau mau diizinkan, izinkan semua dari atas ke bawah. Begitu yang adil mestinya jadi pemimpin. Jangan dipilih-pilih gitu. Kalau mau, itu aja sih menurut komentar saya. Mau boleh, mau enggak, terserah. Yang penting adil. Terima kasih. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai pimpinan dalam transportasi harusnya menegaskan kembali kebijakan pemerintah untuk menjadi regulator yang baik dalam menerapkan prinsip protokol kesehatan atau prokes. Dia harus membatasi seperti waktu-waktu tahun yang lampau. Jadi artinya ada batasan tertentu. Kalau dia melakukan pembiaran dalam hal ini tidak tahu mengungkapkan apa kebijakan pemerintah, ini akan berbahaya. Karena apa? Karena penyebaran wabah ini kan belum pulih, walaupun vaksinasi sudah diberikan buat lansia, nanti ke depannya bulan Mei atau Juni untuk masyarakat umum. Jadi ini penyebaran akan tetap berlangsung, kecuali dalam situasi yang sudah pasti pemerintah pusat mengatakan wabah pandemi ini selesai, jadi kita bisa kembali lagi ke new normal atau masa yang lampau sebelum corona ini berjalan. Jadi ini harus menjadi perhatian, jangan ngambang, karena ini kalau sampai bias, ini nanti berbahaya buat transportasi yang tadi diutarakan, tidak bisa mengambil keputusan-keputusan ataupun poin-poin yang tepat untuk pengangkutan para pemudik pada saat nanti. Saya kira demikian. Ya, itulah pembantu presiden yang digaji rakyat. Harusnya planning jauh-jauh hari kan sudah bisa mereka mengkoordinasikan dengan Satgas. Apalagi kita sudah berjalan COVID ini selama setahun, ya kan? Jadi disinilah tidak ada pemikiran untuk kedepannya itu. Semuanya itu berjalan masing-masing, nggak ada teamwork. Jadi suatu pemerintahan. Jadi intinya yaitu kembali lagi saya tegaskan, seorang menteri berbicara kayak gitu. Aduh, bingung kita sebagai rakyat. Harusnya setahun ini sudah berjalan, harusnya ada koordinasi yang baik dong. Digaji rakyat terus, rakyat tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi untuk ke depan lebaran besok masih kita jadi aneh gitu saja. Assalamualaikum. Ya, kalau menurut saya ya, ini opini pribadi, nggak perlu tunggu-tungguan sih. Kalau misalnya punya niat baik dan udah tahu targetnya, ini kan sekarang kan informasinya itu sangat ditunggu rakyat ya. Dan ya Pak Budi, ini aja sih maksudnya stakeholder terkait itu temui aja langsung, jangan lempar-lemparan bola panas kalau kayak gini. Kalau gini kan yang paling kasihan itu yang paling bawah, itu rakyat. Belum lagi kalau misalnya nanti ternyata rakyat udah
pesan nggak cuma transportasi ya, misalnya udah pesan hotel lah atau apalah, ya kalau punya niat baik langsung temui aja stakeholder terkait itu siapa aja. Menurut saya sih gini, kalau untuk masalah mudik ya itu ya harusnya sih nggak usah dilarang gitu ya. Yang penting dalam pelaksanaannya ada tindakan tegas kalau misalkan ada terjadi pelanggaran. Dan untuk masalah yang stakeholder yang lain-lain juga itu sebenarnya kan banyak kepentingan juga ya, antar pengusaha, pemerintah, satgas gitu kan. Jadi ya istilah disinkronkan lah. Jadi biar sama-sama bisa menjaga untuk COVID itu sendiri, maupun untuk pelaku usaha juga bisa berusaha juga itu loh. Itu aja, makasih. Kalau menurut saya ya itu perlu ya, karena masyarakat kita sangat tidak disiplin. Ini kan khususnya yang pegawai negeri sipil. Jadi pertama memang harus dilarang, dan kedua kalau dia masuknya terlambat atau telat, itu kan kalau nggak salah Lebaran kan hari Kamis Jumat tuh. Nah kalau dia Senin kagak masuk, itu harus ditindak tegas supaya kapok. Karena apa? Karena ini yang pegawai negeri ini yang jadi menurut saya yang menjadi harus contoh ya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kelas terbaru lagi nanti nih. Kalau bisa juga masyarakat diimbau jangan, pada umumnya janganlah pergi-pergi ke pulang begitu ya, kecuali ya satu dan lain hal terpaksa banget ya. Tapi harus benar-benar dijaga, karena nanti kalau sekarang COVID-nya sudah menurun ya, nah gara-gara begini balik lagi, yang di kampung juga banyak yang kena, balik lagi ke Jakarta banyak yang kena lagi, yang bisa kebobolan nih pemerintah, dananya tuh dari mana? Itu yang menurut saya tuh nggak main-main gitu loh, karena sudah banyak perusahaan yang kolaps, banyak orang sudah nganggur lagi ya. Makasih. Jadi betul kondisi Indonesia seperti itu. Jadi kalau seorang Menteri Perhubungan sebagai CEO dari transportasi itu harus bertanggung jawab, harus memberikan keterangan, jangan melakukan pembiaran. Udah biarin aja, nanti gimana ya nggak bisa. Dia sebagai regulator harus memberikan ketetapan khusus untuk menangani. Nanti kalau orang dari mudik bawa klaster kemari, atau sebaliknya dari sini bawa klaster wabah ke kampung, ya itu tambah lagi wabah nih, bukan malah nurunin yang sekarang berjalan, itu makin bertambah. Jadi ini krisis seperti ini harus ditingkatkan, jangan menimbulkan krisis kepercayaan di mata masyarakat gitu loh. Harus tegas Pak Budi Karya Sumadi dalam memberikan keterangan supaya rakyat pun merasa tenang, karena ini kan kita ingin mempercepat proses pemutusan mata rantai COVID-19. Saya kira demikian. Ini pembantu presiden ini memang schedule-nya itu, kinerja mereka itu nggak ada. Harusnya dari awal itu kan udah ada schedule, apalagi kita sudah menjalani setahun. Inilah di sini kepemimpinan yang semua berjalan masing-masing, bukannya teamwork. Mereka jalan masing-masing semuanya, saling nunjuk ini nunjuk itu. Jadi intinya mereka sudah digaji mahal oleh rakyat, tapi yang kayak begini-gini aja main tunjuk-tunjukkan, bingung kita. Mereka sudah enak-enak ya, dijamin semuanya. Kembali lagi, teamworknya tidak ada. Pemerintahan sekarang, gitu saja. Melihat perkembangan ke depan ya, menjadikan pemerintah untuk mengambil keputusan berhati-hati. Namun pada libur tahun baru kemarin itu juga akan diberlakukan bagi mereka yang mudik atau berpergian, dengan adanya tiba-tiba tes antigen yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, yang sekarang ini ya kalau memang akan mudik, tentu tes itu bisa diberlakukan lagi, gitu sebetulnya. Nah, tapi di sisi lain pemerintah juga sudah mengurangi cuti bersama. Artinya pemerintah secara tidak langsung ya mudik mungkin akan ada himbauan tidak dilakukan.
Tapi melihat kebiasaan masyarakat kita, apalagi sudah setahun, apalagi yang tahun lalu tidak mudik, mungkin momen tahun ini akan pakai mudik. Ya, saya sih setuju lebih baik tetap diberikan mudik sehubungan dengan makin membaiknya kondisi penyebaran COVID ini yang angkanya terus menurun. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara pergerakan manusia selama COVID ini memang jauh turun transportasi. Tetapi dengan minimalnya pergerakan, ataupun bukan minimal lah ini, dengan jauh berkurangnya pergerakan daripada manusia dari satu titik ke titik lain, tetap menimbulkan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu yang paling tinggi di dunia. Dengan jumlah tes yang sedikit sekali dibanding negara lain, 270 juta penduduk, 50 juta lebih penduduk hanya tes berapa kita kan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa apalagi jika mudik ini istilahnya tidak dihimbau untuk tidak dilakukan. Mudik kita sekarang aktivitas untuk berputarnya ekonomi, untuk diisi perut daripada setiap kita ini mau nggak mau ekonomi terbuka. Tapi kalau misalkan tidak ada himbauan, menurut saya sih lebih alangkah baiknya Kemenkes itu memberi himbauan jangan sampai dulu untuk mudik karena tingginya kasus COVID-19. Jumlah tes di Indonesia juga tidak kunjung berhenti, tambahnya hanya sedikit aja. Daily test itu harus sebenarnya jauh angkanya daripada angka yang sekarang. Angka yang sekarang itu hampir positivity rate-nya bisa dibilang, kita kan sekarang tidak tahu setiap hari ini tesnya berapa. Sehingga setiap orang tuh harus cek manual ke Worldometers ya, kalau saya tidak salah ya. Di website tersebut dituliskan hingga tanggal ini kita tes beberapa belas juta, hingga tanggal segini kalau dilihat berapa belas jutanya memang tinggi, tapi kalau dilihat dari jumlah populasi ya, sangat sedikit kita tes. Jadi kalau memang tidak dihimbau lagi untuk tidak mudik, wah kasusnya bisa jauh lebih tinggi. Jangan bicara vaksin lah, vaksin itu cuma salah satu lah, dan efikasi rate itu juga tidak tinggi, hanya membantu saja supaya tidak memiliki gejala yang terlalu parah. Jadi saya rasa pemerintah harus memberikan himbauan, saudara-saudari kita juga jangan karena pulang sejenak jadi mana lah bertambah lagi kasus. Kita udah nggak tahu nih, kasus dulu hanya di kota-kota besar aja, jadi sekarang COVID udah kasihan kan saudara-saudari kita yang ada di Parasu, tidak sebaik Jakarta, tapi jumlah kasus sangat tinggi, sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah yang kena COVID, dia punya gejalanya sangat parah. Apa yang datang? Pemerintah kan sulit untuk menolong satu persatu sampai ke ujung. Itu apa harus dihimbau, Pak. Jadi masing-masing dari kita juga harus tahu dulu kondisi seperti ini, kecuali Anda mampu bayar tes PCR yang harganya tiba-tiba murah. Kalau saya rasa sih enggak apa-apa diadakan mudik supaya berputar UMKM kita di daerah, tidak lagi tiarap, insya Allah semoga lancar. Kalau berputar uang itu di daerah kan bisa meningkatkan ekonomi kita, dan kalau kita mentaati protokol kesehatan atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian mitra bisnis Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.